Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا النعمة بأعظم شرع دين الإسلام كما قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اصطفاه الله وأرسله رحمة للعالمين وهو الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون ولقد أوصانا ربنا بتقواه وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Kepala Kantor Cabang Bea Cukai MM 2100 Bapak Hatta Wardana, mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat, yang memimpin kantor kita beserta jajaran dan yang lainnya, dan sama-sama kita hormati Bapak Ketua DKM beserta jajaran, Bapak Eko, mudah-mudahan juga senantiasa sehat walafiat, bisa selalu memberikan kita kajian-kajian yang akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada seluruh karyawan, karyawati kantor Bea Cukai, dan singkatnya para hadirin jamaah Masjid Baitut Tadzkir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa untuk kita semua dan saudara-saudara kita yang mungkin pada saat ini lagi sakit, mudah-mudahan disembuhkan dan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang lagi susah segera diangkat kesusahannya dan diganti dengan kebahagiaan. Mudah-mudahan yang lagi mendapatkan musibah, semoga segera diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang siang hari ini masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa berkumpul, bisa melakukan aktivitas kita, salah satunya adalah salat zuhur berjamaah. Kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan segala amal soleh kita diterima oleh Allah dan segala amal toleh kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi uswah qudwah hasanah bagi kita, suri toladan dan panutan kita. Mudah-mudahan dan kita berselawat kepada beliau, berusaha
mempelajari, memahami sunnah dan ajarannya, dan dengan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita termasuk dari umatnya yang akan mendapatkan syafaat kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Nah, rahimakumullah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, beberapa pekan atau mungkin bulan akhir-akhir ini banyak informasi, banyak berita, banyak hal yang kita dapatkan yang mungkin cukup meresahkan, ya, tentang wabah, tentang penyakit, tentang virus, ya. Apa itu? Virus corona, ya. Apa istilah kerennya? COVID-19. Asik. Sebutannya aja keren, ya. Tapi ngeri-ngeri sedap gitu, ya. Nah, rahimakumullah, kemarin saya sempat ngobrol dengan seorang teman gitu, ya. Dia coba bilang begini, corona, kalau dibalik membacanya, sebut satu hurufnya, corona itu adalah naroko. Kalau orang Jawa, naroko itu apa maksudnya, Pak? Ya, neraka gitu, ya. Ya. Neraka gitu kan. Nah, virus ini kita dengar bersumber dari negara yang katanya paling kuat secara ekonomi, secara militer, yang katanya kalau akan menginvasi sebuah negara maka dia pasti akan menang. Kalau akan terjadi perang dunia ketiga, dia akan pasti menang, ya, yaitu negara Cina, ya. Tapi negara ini tidak mengakui Tuhan, tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak beberapa lama setelah presidennya mengatakan tidak akan ada yang akan mengguncang Cina, tahu-taunya Allah Subhanahu wa taala mengirim, ya, makhluk Allah yang paling kecil, nggak terlihat oleh mata, terjadi wabah dengan singkat dan luar biasa, ya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berkenaan tentang hal ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang berkenaan tentang wabah, ya, tentang penyakit. Hadis ini diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, yang Imam Bukhari menyebutkan hadis ini dalam bab tentang al-wiqayah min at-ta'un, ya, pencegahan dari penyakit ta'un. Coba kita baca saja hadisnya, ya. Fa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, ya, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anit ta'un, tentang wabah ta'un. Nah, ini 1400 tahun yang lalu, ya, hampir 14 abad lebih, ya. Siti Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya tentang penyakit, tentang sebuah wabah. Antum tahu itu apa ta'un? Ya. Ternyata ta'un ini sebuah penyakit yang kalau dikaitkan dengan virus saat sekarang ini hampir sama, itu sumbernya adalah fi'ron. Fi'ron itu tikus, ya. Jadi penyakit yang ada pada tikus yang ketika manusia makan gitu, ya, pindah kepada manusia. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penyakit ini, ya, Allah berikan kepada mereka yang selalu melampaui batas, tidak mau mengindahkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan hampir semua penyakit yang Allah berikan
yang tidak ada obatnya atau yang sifatnya wabah, itu pasti disebabkan karena manusia melampaui batas, melanggar ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya yang lain? Contohnya adalah HIV mungkin ya, penyakit AIDS. Ya, ketika manusia disuruh untuk menikah, justru mereka melampaui batas, ya tidak mau menikah. Ya. Gonta-ganti pasangan, diberikanlah penyakit AIDS. Ya. Ketika manusia ya melampaui batas dalam soal makanan, semua makanan yang diharamkan dimakan, ya, bahkan hewan-hewan yang menjijikkan pun dimakan, ya, salah satunya tikus, ya, dimakan, maka terjadilah wabah seperti ini, dan itu bersumber dari binatang-binatang yang Allah masukkan dalam kategori yang menjijikkan, ya. Nah, ketika dimakan oleh manusia, maka pindahlah semua penyakit-penyakit yang mewabah itu. Nah, Siti Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya tentang hal ini, maka diberitahukan, ya, dijawab oleh Rasulullah SAW. Apa jawaban Rasulullah? Ya, azabun yab'atsuhu Allahu ala may yasha. Ini adalah azab yang Allah kirim kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ya. Jadi corona ini sebuah azab. Ya. Kalau kita lihat ya gitu ya proses penyebarannya. Ya. Wa anna Allah ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Dan Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan wabah ini ketika menimpa seorang mukmin itu sebagai bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau menimpa orang yang beriman, wa rahimakumullah, maka itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dari hadis ini juga kita bisa memahami bahwa sebagai seorang mukmin kita tidak perlu terlalu khawatir tentang hal ini. Ya. Karena tidak akan menjangkiti kita kalau memang benar-benar kita menerapkan apa yang telah digariskan, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita makan yang biasa-biasa aja yang ditentukan oleh Allah. Ya, makan nasi gitu ya. Dan kita jaga kebersihannya. Daging yang dihalalkan oleh Allah juga kita makan. Kita ikuti semua SOP-nya. Ya. Disebutkan Rasulullah seperti ini, ya, kalau terjadi kepada seorang mukmin maka itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Laisa min ahadin yaqa'u ta'unu fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban, dan tidak seorang pun ya yang terjangkit dengan wabah seperti ini lalu dia tinggal di dalam negerinya ya dengan keyakinan apa? Ya, dengan sebuah kesabaran dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lah, dan dia sangat yakin apa yang menimpanya itu adalah sesuatu yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, illa kana lahu mithlu ajri syahidin. Apa sabda Nabi? Ya, kalau menimpa seorang mukmin seperti ini, keyakinannya selalu taat kepada Allah, bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan akidahnya bagus, lurus keyakinannya. Semua hal yang menimpanya ini adalah dari semata-mata dari Allah. Maka kalau dia mati, dia meninggal, maka dia diberikan pahala sama seperti matinya seorang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seorang mukmin dia tidak akan menjadi panik-panikan ketika virus corona katanya sudah suspek di Bekasi ini 30 orang, semua tempat-tempat belanja itu penuh, gitu ya. Yang punya duit borong semuanya, gitu, ya. Sampai yang kasihan, yang miskin nggak bisa beli itu, nggak bisa beli makanan, ya. Terjadi yang seperti ini, waalaikumsalam. Ya. Maka kalau itu yang terjadi, maka kita akan mendapatkan sebuah fakta yang luar biasa bahwa orang yang seperti itu ya
Ya, ketika tersebar wabah seperti ini, katakanlah dia mendapatkan informasi seperti ini, lalu semua dia jadi panik. Ya, makanan diborong, ya, semua diborong, bahkan masker diborong. Kita ketahui itu adalah orang yang sudah terkena dengan penyakit wahan, kata Nabi. Ya, apa itu penyakit wahan? Ya, para sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, apa itu penyakit wahan? Ya, penyakit wahan itu adalah penyakit yang menimpa orang yang kata Nabi, ya, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Penyakit wahan ini adalah terlalu cinta kepada dunia dan benci untuk menghadapi kematian. Ya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai seorang mukmin, ya, apa yang kita lakukan, pertanyaannya kan? Apa yang mesti kita lakukan? Pertama, yang mesti kita lakukan ya rahimakumullah adalah memperbaiki ketaatan kita kepada Allah. Ya. Memperbagus hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena dalam sebuah sabda yang lain Rasulullah katakan, ya, yang akan menimpa penyakit-penyakit berbahaya itu adalah orang kafir, orang munafik, dan orang musyrik. Kalau kita tertimpa dengan penyakit sifatnya nifak, maka hati-hati. Kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ataupun fasik, orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, gemarnya ya bermaksiat, kita nauzubillah, ya, pergi ke klub malam, ya, nenggak minuman keras, nauzubillah, gitu ya, berzina, nauzubillah, itu yang dilakukan. Maka hati-hati, orang yang seperti itu yang akan terkena wabah seperti ini. Ya, jadi perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Ya. Lalu yang kedua yang kita lakukan ya rahmatullah adalah, ya, memperbanyak doa. Ya. Perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu senjata terkuatnya adalah doa, ya. Ad-du'a'u silahul mukmin, kata Nabi. Doa itulah senjata terkuat seorang mukmin. Ya. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi kepada kita ketika ada wabah seperti ini apa? Ya. Allahumma inni a'udzubika, ya, minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadisnya ini dan derajatnya hasan sahih. Ya. Apa arti doa kita? Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu, ya, minal barasi, dari penyakit belang. Ya. Penyakit belang ini juga, ya, tidak ada ya orang yang kepingin belang gitu ya. Ya. Walaupun hitam nggak apa-apa gitu ya, tapi kalau udah belang kayak ular gitu kan. Ular, sanca, karena dia statusnya ular, enak aja gitu dilihat gitu. Ya. Zebra misalnya, belang-belang, ya bagus juga gitu. Tapi manusia belang kagak enak banget gitu ya. Allahumma inni a'udzubika minal baras, ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu dari penyakit belang, wal jununi, dan dari penyakit gila. Ya. Gila, muqaddimah gila itu, ya, pendahuluan gila itulah stres. Ya. Nggak punya duit, stres. Ya. Nggak punya kerjaan, stres. Ya. Di PHK, stres. Ya, itu muqaddimahnya gila gitu. Ya, pendahuluan gila. Ya. Kalau gilanya sudah stadium 4, dia akan menjadi apa? Ya, jalan ke sana kemari nggak pakai pakaian gitu ya, nauzubillah. Ya. Terus kemudian, ya, wa minal judhami, dan dari judham. Judham itu adalah lepra. Ya. Orang yang penyakit korengan, yang, ya, pokoknya lepra itu gimana bentuknya ya? Penyakit kulit juga gitu. Ya, tapi menjijikkan. Ya. Lalu Rasulullah katakan, wa min sayyi'il asqam, dan aku pun memohon kepadamu ya Allah perlindungan dari penyakit-penyakit yang sangat buruk.
yang tadi yang nggak pernah disebutkan oleh Nabi SAW itu termaktub dalam doa beliau, ya, gitu ya. Jadi kita apalkan doa ini, memperbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Allah yang akan bisa menyelamatkan kita. Dan dari berita yang kita dapatkan, ya, Muslim yang ada di Cina itu tidak terkena imbas dari corona, ya. Alhamdulillah Allah menjaga mereka, ya. Tapi yang terkena adalah mereka-mereka yang kufur kepada Allah, musyrik kepada Allah, ya, munafik dan segala macam, itu yang kena. Nah, kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita, menjaga keluarga kita dari penyakit-penyakit yang berbahaya dan buruk, ya. Baik, ikhwah rahimakumullah, itu mungkin yang bisa kita sampaikan pada siang hari ini, ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita hidayah, ya, untuk kita bisa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah pun menjauhi kita semua dari hal-hal yang berbahaya dan buruk, gitu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.